Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, bagaimana kabar Anda untuk siang hari ini? Kita akan ngobrol bersama dengan Bunda Harni Rajab, konselor dari SPEMA Surabaya. Beliau juga adalah seorang konsultan anak dan keluarga. Ya, Masya Allah, kita sapa ya. Rindu banget ini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fe. Kangen juga nih. Rindu banget, Bunda. Ini lama banget ya, tidak bisa berjumpa. Mungkin secara physically emang ya ada social distancing ya, Bun ya. Iya, tapi hati tidak kan? Insya Allah kita direkatkan dengan doa selalu, Bun. Amin. Oke. Wah, ini bahas yang seru sekali, Bunda, kekuatan cinta ya, berarti. Oke, ada nasihat apa ini, Bun? Dalam memang kan jalan hidup seseorang itu kan beda-beda. Apalagi orang tua sih basically memang selalu menginginkan yang terbaik buat anak-anaknya kan, Bun? Atau mungkin ada cerita seru apa, Bun, terkait dengan curahan kasih sayang nih? Begini, bicara masalah orang tua dan anak, yang jelas saya mau lihat dari sisi ini ya, celotehan si remaja-remaja. Okay. Celotehan mereka biasanya mereka mengatakan bahwa aduh, aku bosen aku sama mamaku. Ada loh yang bilang kayak gitu. Terus mamaku mesti kalau ngomong, aduh aku nggak suka deh gitu ya. Papaku juga gitu. Papaku tuh diem, tapi kalau sudah marah, serem. Gitu. Nah, hal-hal itu kalau terjadi dari hari ke hari, pada akhirnya akan ada satu tabir, ada satu benteng antara anak dengan orang tua. Nah, kalau sudah ada tabir ini, apapun yang orang tua katakan biasanya sih tidak didengarkan gitu loh. Iya. Ini awalnya seperti itu. Gitu. Bahasa kerennya waleh ya. Bener. Okay. Iya. Nah, ini kalau misalnya dibiarkan itu sampai kemudian anak menjadi remaja, malah sudah dewasa, bahkan setelah berkeluarga pun itu nanti akhirnya kita nggak bisa masuk ke hati mereka, kita nggak bisa lagi jadi memeluk hati mereka, nggak bisa karena sudah terlanjur ada batas. Nah, batas ini akan kemungkinan bisa juga, jadi walaupun tidak semua gitu ya, tapi kecenderungannya membuka peluang untuk masuknya orang lain gitu. Nah, kalau sudah masuknya orang lain, nanti jadi bukan orang tua ada yang didengar oleh anak-anak kita. Yang memang orang dirasa ini ya, apalagi kalau anak-anak yang mungkin logikanya belum matang dan lain sebagainya kan pasti cari yang nyaman ya, Bunda ya. Dan dia mendapatkan kenyamanan itu dari orang lain yang bukan orang tua. Ini kan bahaya ya, Bun. Kalau di era sekarang sih menurut hemat saya sangat berbahaya gitu loh. Kenapa? Karena orang lain ini itu biasanya yang paling aman oleh remaja itu kan ditemukan melalui medsos. Nah, medsos ini kan tidak tahu sebenarnya dunia siapa maya. Mereka gitu. Apakah mereka betul-betul menggambarkan dirinya ataukah itu topeng-topeng yang sengaja dipasang ataukah jebakan-jebakan, ini yang kita tidak tahu gitu loh. Nah, inilah yang sangat berbahaya. Makanya muncul berbagai macam kasus yang luar biasa yang terjadi di era sekarang ini. Beda kalau dengan dulu ya. Beda banget karena masalahnya media tadi itu. Betul. Seperti itu. Jadi, masuknya orang lain ke dalam hati kita, ke dalam hati anak-anak kita itu lebih berbahaya, intinya itu di zaman sekarang lebih berbahaya. Nah, sementara pola kehidupan kita di era ini itu memang beda juga, membuat orang tua memang waktunya tidak banyak dengan anak. Iya, waktunya nggak banyak dengan anak. Nah, waktu yang tidak banyak ini kemudian biasanya orang tua itu cenderung menganggap bahwa apa yang dia komunikasikan itu ada sesuatu yang poin-poin yang benar, misal. Ketemu gitu pagi hari kan cenderung enggak begitu bisa ngomong dengan enak ya, karena memang pada ribut semua, orang tua juga ribut nyiapin untuk mungkin masakan di rumah atau siapin untuk juga dia bekerja, anak juga begitu siap untuk berangkat sekolah, akhirnya terburu-buru makan di meja makan pun tidak selalu bisa nyaman, atau malah tidak juga sama sekali, kadang-kadang nanti dikasih uang aja terus kemudian anak makan di sekolah gitu ya.
Nah, nah kalau sekarang untungnya waktu COVID ini memang sesuatu yang luar biasa. Itu insya Allah nggak terjadi. Tapi nanti akan muncul lagi yang lain gitu. Nah, ini kalau yang kemarin-kemarin itu seperti itu. Nah, kalau sudah gitu akhirnya apa senjata orang tua biasanya? Termasuk saya juga pernah praktekkan itu, dan itu saya tahu itu salah gitu ya. Jadi misalnya kita kan tanya gini, kalau berangkat atau masih, kalau saya sih mungkin karena masih sedikit paham, jadi saya akan bilang baik-baik ya gitu, tidak mengatakan ojo nakal-nakal ya, tidak mengatakan gitu karena memang tidak boleh gitu ya. Baik-baik ya di sekolah ini ya gitu. Nah, terus nanti kalau pulang itu biasanya pertanyaannya akan begini saja, sama-sama capek gitu. Pertanyaannya cuma sederhana. Tadi pelajarannya apa di sekolah? Ada tugas enggak? Ini enggak? PR-nya udah kerjain enggak? Ini enggak? Nah, itu kalau coba direnung-renung banget ya, direnung-renung banget. Kayaknya isi itu alat kalimat komunikasi yang standar, rutin gitu, standar, dan akhirnya saya kadang merasakan gitu, ini kayaknya kalimat baku deh dari orang tua zaman sekarang gitu ya. Nah, ketemu hanya berapa jam, nah yang dikeluarkan itu, kemudian nanti kalau anaknya sedikit misalnya pegang HP aja yang nggak tahu apa, kita anggap dia mungkin lagi bermain-main, kok HP aja kok nggak sinau sih gitu. Nah, itu hal-hal yang selalu kita ucapkan, banyak orang tua ucapkan seperti itu. Bisa dibayangkan apa yang bisa hubungan seperti apa yang bisa dibangun antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan anak. Kalau seperti itu dari hari ke hari ya hanya itu saja. Kamu sudah salat, ayo langsung salat, ayo ngajimu. Terus ini PR-nya atau coba aja tugasnya apa saja, kamu dapat apa saja, kamu kok nggak les ya. Nah, itu kayaknya sih kayaknya itu kalimat-kalimat pakem ya di zaman sekarang secara umum. Nah dari sinilah apa sih yang mau kita harapkan, hubungan apa yang mau kita harapkan ketika kemudian misalnya kita tahu anak kita tiba-tiba sedang suka dengan seseorang, kita mau bilang apa? Jangan pacaran ya, kamu kan masih kecil, sekedar larangan gitu. Tapi apa? Ketika anak membutuhkan perhatian lebih, ketika anak betul-betul rasanya ingin punya kehangatan yang lebih, adakah kita berikan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang harusnya kita tanyakan pada diri kita gitu loh. Apa yang kita berikan? Jadi saya pun sebagai orang tua kadang-kadang juga mengevaluasi sore hari, malam hari gitu. Hari ini saya berkomunikasi dengan anak saya ini apa ya tadi ya gitu. Nah, terus benar nggak ya kok itu yang terus kapan ya ada rasa cinta, ada rasa benar-benar ada ketergantungan hati gitu ya. Kalau dan kemudian mungkin bahasa-bahasa sapa kita sehari-hari tidak mengarah ke sana gitu, tidak mencoba untuk acceptance tentang anak, mengerti tentang anak, tahu tentang permasalahannya dan sebagainya. Nah itu yang jadi renungan awal ini ya Bun ya. Ya Allah, siap-siap. Itu padahal udah di mana-mana. Untuk Mbak Fe juga ini ya, siap-siap ya Mbak Fe ya. Siap Bunda, ya Allah. Ini saya juga merenung banget kemarin-kemarin saya kalau ini ya belum punya anak, tapi kan adik-adik bersama saya itu juga. Ya Allah, yang saya tanyakan juga itu sih standar sekali ya. Ya Allah, siap-siap. Tapi bagaimana komunikasinya kita belajar segmen kedua saja Bunda ya. Ini sudah menjadi renungan dan tamparan juga ini. Masya Allah, jazakillah khair. Bunda, nanti insya Allah akan kami hubungi lagi ya. Tapi setelah jeda berikut ini sudah di menit ke-16 Bun, gak kerasa ya renungan awal ini. Ya Allah, baik-baik. Masya Allah, terima kasih Bunda. Nanti insya Allah akan dihubungi kembali. Dan juga untuk Anda mitra muslim, ayo gimana? Sudah mulai merenung atau mungkin ada yang beberapa hal enggak kok Mbak Fe, saya bentuk komunikasinya berbeda. Wah, Masya Allah banget. Kita pingin sharing bersama Anda mitra muslim. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami mitra muslim dalam program Mozaik. Baik, mitra muslim, Anda kembali lagi ya dalam program Mozaik. Dan juga ini kita membahas hal yang menarik, berubah ya, merubah diri. Ini saya juga muhasabah mitra muslim, sembari juga belajar kepada Anda semuanya ya. Kita belajar memeluk Ananda ini dengan nasihat dan juga cinta. Oke, Bunda Harni masih bisa mendengar suara saya lagi ya? Insya Allah masih bisa Mbak Fe. Bunda Harni Rajab. Oke, ini kan sering kali atau mungkin acap kali ya orang tua itu selalu ini ya, kalau habis memberikan nasihat-nasihat, ini tuh kan mama itu pingin yang terbaik buat kamu. Itu selalu keluar juga loh kata-kata standar itu ya, mama, papa atau mungkin ayah, ibu dan lain sebagainya begitu. Nah, ini tapi yang dimaksud dengan
menumbuhkan cintanya loh Bun. Kita belajar deh bahasa komunikasinya itu kita harus ngawalinya seperti apa sih Bunda? Monggo. Iya. Mencoba untuk menjalin cinta dengan anak kita gitu ya. Terutama kali kita bisa merasakan apa saya yang sering melihat gitu ya. Hubungan ketika anak-anak itu sudah remaja. Ketika anak-anak remaja itu maka yang muncul itu hubungan bukan lagi dengan cinta tapi dengan kekecewaan. Biasanya orang tua penuh dengan kekecewaan gitu ya. Malah saya pernah itu ada satu kasus gitu. Orang tua mengatakan bahwa dia mengatakan bahwa kenapa ibu memperhatikan anak saya sementara saya selalu mendoakan setiap malam agar anak saya itu meninggal gitu. Ya Allah, ada yang seperti itu Bunda? Ada. Ya Allah. Itu mungkin karena sangat kecewanya, sangat sakit hatinya orang tua sehingga seperti itu. Nah, itu yang ekstrim ya. Tapi yang secara umum kan banyak sekali. Aduh, saya sudah nggak tahu lagi bagaimana anak saya. Aduh, saya sudah betul banyak kata-kata ini. Wes, sudah saya biarkan terserah dia jedok. Nah, itu biasanya. Nah, itu ya. Nah, kalau seperti itu, memang ini ya. Kalau memang anak-anak itu memang banyak penyimpangan tidak sesuai dengan harapan orang tua, memang akhirnya yang muncul ada rasa kecewa. Nah, kecewa itu munculnya itu kalau ditangkap oleh anak ada sebuah, menurut anak sih kayaknya orang tuaku nggak sayang sama aku, orang tuaku benci sama aku. Ini yang jadinya kayak gitu. Yang jadinya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, kita nggak bisa dong memberikan mengirim cinta ke anak kita dan anak kita juga tidak bisa merasakan cinta kita. Ada hambatan. Nah, saya berikan satu satu rahasia deh gitu ya, biar kita itu tidak kekeh dengan ketidaksukaan kita kepada anak kita gitu ya. Jadi kalau sampai orang tua ada pada fase itu, ada pada fase merasa jengkel, kecewa dan akhirnya tidak bisa melihat anaknya itu sebagai anak tetapi yang adalah sebagai musuh gitu ya. Nah, ini caranya adalah insya Allah ya, coba lihat kembali, dikenang kembali masa-masa kehamilan. Andai masa kehamilan itu menyenangkan ya, karena ada 1-2 yang tidak menyenangkan, tapi rata-rata 99% insya Allah kehamilan itu menyenangkan. Ya kan, semua keluarga mensupport, suami memperhatikan, kan sudah, atau juga suami memperhatikan istri diperhatikan suami dan sebagainya, itu dikenang kembali. Kebahagiaan itu bukan tuh awal dari kita mencintai sang anak yang sekarang kita sudah mungkin udah gak kenal dia rasanya kayak gitu ya. Kemudian diingat lagi ketika bayi, diingat-ingat bagaimana sih si anak ini ketika bayi, ketika dia ketawa, ketika dia berceloteh-celoteh, ketika tahapan-tahapan dalam dirinya itu membuat kita bisa memperhatikan ini. Kemudian tahapan itu membuat kita menjadi sangat bahagia, dari mulai dia bisa memanggil mama, minta makan atau mama, itu direnung kembali, diingat kembali, supaya hati yang sudah mulai membeku ini kembali cair. Ada cinta di sana, ada sayang di sana, ada rindu di sana gitu ya. Nah, kemudian dilihat lagi ketika dia tahapan berikutnya, ketika dia belajar melangkahkan kakinya, ketika dia belajar ini terus begitu, sebelum sampai dia remaja yang membuat kita kesal gitu ya. Nah, itu yang akan membuat para orang tua insya Allah akan mudah kembali. Oh ya, ki anakku ben menyenangkan. Jadi bukan sekarang yang dilihat, tapi lihat yang kemarin itu mereka adalah buah hati, buah cinta gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah kita akan merasakan, oh ya ini anakku. Nah, kalau sudah seperti itu, barulah kita mencoba untuk berkomunikasi dengan dia. Ya, kalau dia sekarang nggak bisa diajak ngomong, pastilah ada kekecewaan dari anak kita, itu yang pasti. Dan itu sadari, kekecewaan anak kepada kita, kemarahan anak kepada kita, nggak lepas dari sikap kita juga dulunya. Dan itu mungkin sedikit, sehingga lama-lama menumpuk. Nah, ketika dia remaja berkaitan juga dengan dia sebagai remaja yang sedang mencoba mencari jati diri, ya akhirnya konflik itu menjadi sangatlah serius gitu. Tapi orang tua tadi itu, jadi wah anakku bener noyo lucu ya, menyenangkan dan aku bangga sekali. Apalagi waktu TK dia juara-juara dan itu membuat kita bangga dan bahagia, itu dibangun kembali. Rasa itu yang dibangun. Sehingga ketika anak kita sedang tidak sesuai dengan harapan kita, kita akan lebih kuat, kita akan lebih sabar, kita akan lebih mudah untuk mencoba mengirim sinyal-sinyal cinta kepada anak-anak ini. Dan satu hal lagi, kita harus sabar karena sinyal cinta yang kita berikan itu
tidak selalu bisa ditangkap oleh anak yang sudah kecewa. Ya. Tetapi sudah ada luka ya di sana mungkin ya bisa dibilang ada luka. gitu ya. Nah, tapi yakinlah karena itu adalah anak kita, itulah darah daging kita, itu dia apalagi kalau dia seorang ibu, dia pernah tumbuh bersama dalam rahim kita gitu ya. Yakinlah pasti suatu saat dia pasti akan bisa mengerti kita, dia akan bisa mendengar kita gitu. Itu yang jelas Mbak Fe. Jadi harus ada kesabaran juga ya untuk menunggu di saat-saat itu. Ada bunda yang Masya Allah juga ini dari WA sudah bergabung di 0855300938 Bun. Ini beliau memiliki ananda yang berusia 2 tahun. Jadi pingin belajar cara memeluk hatinya dengan nasihat dan cinta sesuai judul kita. Ada Bunda Yuni Murdiana dari Surabaya. Ini Bunda Yuni, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tapi insya Allah akan dibahasnya setelah jeda berikut ini lagi ya Bunda. Oke deh. Mohon maaf ya, jeda-jeda dulu ini ya Bun ya. Oke. Baik, dan juga untuk Anda Mitra Muslim masih ada kesempatan loh untuk bisa bergabung bersama kami. Silakan ya. Bukan hanya sudah memiliki putra-putri atau Teh Ai, gimana Teh? Kalau misalnya kan ini juga jaraknya jauh dengan sang buah hati Teteh Ai ini ya. Boleh juga lo bercerita bagaimana caranya tetap bisa keep in touch ya. Ini dari hati ke hati begitu dengan sang buah hati. Bentuk nasihat dan cinta Bunda ini seperti apa sih? Ayah juga boleh bergabung loh. Ada ya beberapa ayah gitu yang mengalami long distance marriage gitu misalnya. Nah, ini memberikan nasihat dan juga cintanya seperti apa ayah atau bunda. Monggo untuk bisa bergabung bersama kami. Iya, Mitra Muslim ya, membentuk anak ya dengan cinta, kasih sayang dan nasihat tentunya ya, mencintai. Itu memang butuh pembelajaran yang terbaik begitu ya. Tetapi juga banyak yang mengatakan menjadi orang tua jika anak itu masih kecil itu kan mengukir mereka lebih mudah dibandingkan dengan ketika sudah dewasa dan lain sebagainya. Tapi gimana kalau sudah terlanjur ya? Adakah pembelajaran yang masih bisa kita remedi dan lain sebagainya? Ada Bunda Harni Rajab Mitra Muslim ya untuk siang hari ini. Beliau adalah konselor Spema Surabaya, konsultan anak dan keluarga juga. Oke Bunda, kita lanjutkan kembali ya untuk perbincangan kita siang hari ini. Halo Bunda. Iya, ya Mbak Fei. Siap, Bun. Tapi nggak salah kan Bunda kalau misalnya ya anak-anak ini punya idola di luar rumah gitu, Bun? Iya. Anak-anak punya idola di luar rumah itu ya. Kenapa? Karena ada satu kecenderungan dia yang sedang dia kembangkan. Jadi biasanya kan idola-idola secara umum itu kan karena suka dengan sesuai dengan yang sedang dia tekuni, mungkin hobi dia, dan rata-rata kan biasanya tentang idola itu entah itu bintang film, artis-artis lah gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kadang-kadang kan ada orang tua bilang ini kok ya idolanya kok yang begitu-begitu terus sih, kenapa sih kok tidak mengidolakan Rasulullah? Nah, kenapa tidak idolakan misalnya para sahabat-sahabat atau para tokoh-tokoh Islam lain gitu ya. Persoalannya adalah begini, sederhana sekali gitu loh. Pertanyaannya kayak gini, adakah kita sudah menanamkan itu kepada anak kita sehingga anak kita menjadi kenal dan paham dan dia mencintai gitu? Itu yang harus kita tanyakan pada diri kita. Sudahkah kita lakukan itu? Kalau itu belum, ya jangan salahkan kalau anak-anak kita kemudian dia mengidolakan orang-orang yang lain gitu. Jadi kayaknya sih kita harus bingkai dulu anak-anak kita supaya anak-anak kita itu idolanya bisa terarah gitu sesuai dengan yang kita harapkan tentunya. Kalau kita seorang keluarga muslim ya kita berharap idola anak-anak kita itu yang nomor satu memang Rasulullah gitu. Kan begitu. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaannya Bu Yuni tadi ya Mbak Fe, langsung digabung ya Mbak Fe yang punya anak usia 2 tahun. Nah, kalau anak-anak kita tuh masih kecil seperti ini, Masya Allah ini luar biasa mudahnya. Dalam artian itu luar biasa lah kita bisa melakukannya dengan mudah. Karena apa? Karena kalau anak-anak kita ini masih balita ke bawah gitu ya, sampai dalam kandungan, itu kita bisa tinggal memasukkan aja gitu. Memasukkan aja ide-ide itu.
Ide-ide itu kita masukkan terus, kita masukkan. Dia mereka akan mendengar, memahami dan mengerti. Nah, pada akhirnya dia akan lebih mudah untuk mengidolakan apa yang kita tanamkan tadi. Tadi beda kalau anak-anak kita sudah remaja, gitu lah, terlanjur remaja. Apalagi dulu kita tidak banyak misalnya berkomunikasi, menanamkan ide-ide pada mereka. Tiba-tiba setelah mereka remaja, kemudian kita ingin mematahkan apa yang telah menjadi idola mereka, ini yang tidak mudah gitu. Tapi kalau yang seperti Bu Yuni tadi, insya Allah mudah banget. Jadi pertama, ya termasuk selalu diperdengarkan ayat suci Al-Quran, otomatis dia akan lebih suka mendengarkan ayat suci Al-Quran daripada lagu-lagu kan gitu, itu satu gitu ya. Kemudian kita cerita aja. Kita cerita aja, nah kita cuplikan dari 25 nabi misalnya, kita cerita aja gitu. Tentunya kita pilih ya kalimat-kalimat yang sederhana, kemudian yang positif aja, yang positif aja. Jadi misalnya ketika itu marah dan gitu, itu nggak usah kita tunjukkan, tapi hal-hal yang positif aja kita tanamkan itu aja. Terus kita cerita atau kita ajak ngomong aja dia, nanti anak yang soleh, yang hafal Quran, yang mengamalkan Quran, sayang bunda, kayak gitu, itu tanamkan aja. Insya Allah itu akan membentuk nantinya. Oke. Nah, itu. Siap. Itu kalau masih kecil ya. Dan emang kan kalau misalnya kata pepatah kan lebih mudah begitu melukis di atas air daripada di atas batu ya kalau anak yang masih kecil. Ya sudah mengeras. Kan? Itu dia. Oke. Nah, ini beda dengan Bu Yuni ya, ada Bu Eva dari Bangkalan. Mau tanya Bunda, bagaimana sih mengatasi anak yang masih usia 5 tahun tapi belum bisa manut dan nurut sama omongan mamanya. Nah, ini ada salah satu Bunda yang curhat juga ini, gimana Bunda? Monggo silakan. Iya, Bu Eva, kalau anak umur 5 tahun, kalau dia tidak manut dengan orang tua, itu sebenarnya bukan tidak manut ya. Itu memang fasenya. Ya, ada fase namanya kemeratu-ratu. Jadi dia itu memang sedang membangun egonya dia. Ini aku gitu ya. Jadi dia cenderung misalnya dikatakan ambil dong sepatunya ditaruh di sandalnya ditaruh di sini dong. Dia akan taruh di tempat lain. Terus dia bilang ambil dong ini, dia malah akan buang yang gitu lain ya. Ya. Itu sedang belajar sebenarnya. Jadi justru kita yang harus mengerti. Kalau anak 5 tahun itu bukan membangkang, bukan dia nggak mau diatur, bukan. Nah, tinggal kita cobalah setelahnya pakai bahasa apa yang kira-kira dia kemudian cenderung nurut, itu aja. Nah, bahasa apa ini masing-masing anak dan orang tua tidak sama. Jadi kita coba cari. Jadi nanti Bu Eva cari aja kira-kira diapakan yang kira-kira dia kemudian nurut gitu ya. Atau misalnya yang pasti kita aja yang kasih contoh terus-terusan. Kalau mama gini deh, kalau mama ini, mama senang gini deh gitu. Misalnya kalau kita suruh dia segera tidur, enak sekali, mama pengen tidur, aduh enak nikmat ya. Nanti dia akan mendengar, nanti dia akan ikut tidur dengan kita gitu misalnya. Kalau misalnya makan juga gitu, makanan ini enak banget ya, misalnya kayak diiming-iming atau apa yang membuat mereka akhirnya jadi memperhatikan kita dan ya akhirnya tanpa harus kamu harus makan atau kamu harus tidur gitu, tanpa harus begitu. Itu malah nggak didengar malahan ya Bunda ya. Ada berarti memang ada fase-fasenya di mana orang tua juga harus sadar ya, berarti ini semua ya. Ada fase-fase memang ya itu namanya kemeratu-ratu. Jadi memang dia kalau dikatakan A dia akan bilang B, kalau dikatakan hitam dia akan bilang putih. Itu memang fase dia sedang belajar untuk membentuk kepribadian dirinya, dan itu nggak boleh kita patahkan. Oke, semoga lebih sabar ya Bu Eva. Berarti ini kan juga selain fase kemeratu-ratu, berarti memang di sini karakternya anak kita repetisi banget dong Bunda, berarti ya. Benar-benar menirukan orang tua ya. Oke. Wah, belajar banyak ini. Saya senang pokoknya dalam program Musa gini. Oke. Masya Allah. Siap. Bunda, nah ini kan kembali ke kalau misalnya kita memeluk Ananda dengan nasihat dan cinta, tema kita siang hari ini. Apalagi kita dibenturkan dengan sosok-sosok idola yang sudah mulai masuk di Indonesia. Nggak jauh-jauh deh Bun. Kayaknya kalau sekarang kan demam drama Korea dan lain sebagainya, nggak cuma anak-anak ya. Sekarang mama muda juga sih seneng lihat yang seperti itu ya, dan mama-mama yang lainnya juga. Tapi batasan yang mungkin bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya juga dia kan baliknya ke orang tua gitu ya Bunda ya. Itu ada nggak sih nasihat yang mungkin bisa diberikan Bun supaya mereka juga nggak terlalu over untuk mengagumi sosok-sosok itu gitu Bunda? Iya.
mungkin kita coba banyak meluangkan waktu lah untuk mendengar mereka. Itu kita coba dengarkan apa sih, kenapa sih dia kok suka ini, kok suka itu. Nanti kita pelan-pelan masukkan sedikit-sedikit. Jadi katakanlah kalau kita mendengarkan mereka ceritakan apa adanya gitu. Misalnya gini, kamu kok seneng banget sih sama ini, kenapa sih kamu kok seneng gitu misalnya. Nanti dia bilang, iya kan aku seneng di samping dia tuh ganteng gitu ya. Dia juga kalau main bagus banget. Lah kebetulan kan dia mainnya mesti film-film yang dia peran-peran yang bagus gitu. Nah, kalau misalnya kita kreatif, kita tahu bahwa sebenarnya si pribadi aktor itu ternyata kesehariannya nggak bagus, kita bisa buka dong ke dia sehingga dia akhirnya menjadi berpikirnya ada masukan lah, dia tidak menerima mentah-mentah karena yang dia lihat itu kan peran, bukan sebenarnya bukan itu kalau misalnya artis gitu ya. Nah, saya juga mencoba sih kadang-kadang karena begitu banyaknya remaja yang menyukain drakor gitu ya. Saya mencoba mencari gitu, mengamati juga siapa sih bintang-bintang Korea yang Muslim gitu ya. Terus bintang-bintang India yang Muslim gitu ya. Nah itu nanti kemudian kita masukkan sedikit-sedikit ke mereka. Jadi akhirnya nanti dia akan lebih mengidolakan si bintang itu dibandingkan bintang-bintang yang lain. Itu pertama untuk menggeser satu gitu ya. Jadi nggak mematahkan tapi kita geser pelan-pelan. Kan sudah mulai banyak tuh untuk yang orang Korea yang artis-artisnya Muslim, kemudian yang berhijab, yang barusan hijrah atau itu kan udah mulai banyak sekarang. Nah itu mungkin pelan-pelan kita bisa komunikasikan gitu ya. Itu yang kalau kita masih tetap ingin dekat dengan yang sedang dia idolakan misalnya. Nah kalau misalnya tidak, kita kan juga tetap bisa ceritakan tentang kisah-kisah orang-orang tokoh-tokoh agama kita. Kisah-kisahnya kan juga banyak luar biasa, cuplik-cuplik yang kira-kira bisa masuk dalam pikirannya dia itu. Nah kemudian bisa juga dengan yang lain ya, dan yang paling akhir Mbak Fe ya, itu ya masukkan ketika dia tidur. Ya ini selalu yang saya bahas ya Mbak Fe ya, selalu ketika anak tidur itu masukkan, kita mau masukkan apa sekarang? Ya misalnya tentang idola, ya sudah idola apa yang ingin kita masukkan? Misalnya kita ganti dengan idola artis Muslim, kalau itu artis Muslim Indonesia kah atau luar kah, itu kita masukkan. Misalnya sebutkan namanya, kita bilang ini loh artis yang Muslim banget, dia sholat, dia ini pinter ngaji, dia hanya gitu aja kalimatnya, tidak panjang-panjang tapi ini loh, itu nanti masuk di bawah sadarnya gitu. Nah itu pelan-pelan seperti itu. Jadi intinya kita komunikasikan apa yang kita inginkan, diulang-ulang dan dengan kata-kata yang sesederhana mungkin, kalimat yang sesimpel mungkin, dan itu diulang-ulang, itu juga bisa masuk ke dalam pikiran anak kita. Kalau misalnya ketika dia kondisi sadar tidak bisa diajak bicara, ya kita bicara pakai itu. Tuh. Nah, ditambah lagi, tentunya ditambah lagi dengan doa ya. Ini pamungkas memang Bunda ya. Baik Bunda, tapi nanti kita akan lanjutkan kembali di segmen yang terakhir. Sudah ada yang mengirimkan voice note, insya Allah saya saring dulu ya. Ini voice note-nya terkait dengan apa. Tapi setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami dalam program Mozaik. Kembali dalam program Mozaik, Mitra Muslim sudah masuk di segmen yang terakhir ya. Untuk siang hari ini kita membahas hal yang sangat menarik ini, memeluk Ananda dengan nasihat dan cinta. Masya Allah Mitra Muslim. Ada Bunda Harni Rajab ya untuk siang hari ini. Beliau adalah konselor Spema Surabaya serta konsultan anak dan keluarga. Oke Bunda, bisa mendengar suara saya lagi, alhamdulillah. Oke Bun, ini sudah ada yang voice note ya, tapi suaranya kecil banget. Tadi saya dengarkan secara perlahan, jadi beliau akhirnya menulis sendiri. Jadi gini, anaknya usia 5 tahun Bunda ya, ini cenderung menyendiri. Kalau untuk belajar juga sering lupa. Nah bahasa cinta solusinya itu gimana Bunda Leni ini dari Surabaya ya, insya Allah. Anaknya itu apa daya ingatnya lemah ya Bunda ya. Solusinya bagaimana Bun? Saya sedih banget tuh. Ini Bunda Leni sedih banget loh. Monggo Bunda. Iya, Bunda Leni ya. Jadi saya juga tidak tahu persis ya. Tapi yang jelas kalau misalnya Ananda usia 5 tahun, kemudian dia juga menyendiri dan cenderung pendiam gitu ya. Nah itu paling tidak misalnya langkah awal gitu. Langkah awal itu
Coba ketika dia tidur, dibisikkan di telinga sebelah kiri, kemudian Bunda bilang, maafkan Bunda sayang. Maafkan Bunda sayang, gitu ya. Jadi itu aja setiap hari. Jadi kira-kira setengah jam atau 1 jam sebelum dia tertidur lelap. Tertidur pertama setengah atau 1 jam. Atau kalau saya biasanya lebih suka ketika setengah jam sebelum subuh. Jadi ketika kita setelah sholat malam gitu ya, kemudian kita coba bisikkan itu di telinga, karena saya yakin insya Allah sepertiga malam terakhir itu Allah cenderung lebih mengabulkan doa-doa kita. Nah, kenapa? Karena kan secara fitrah itu orang itu kan subuh pasti terbangun, entah itu dia duduk tapi pasti tidak nyenyak tidurnya. Yang dibutuhkan kan itu. Jadi ketika anak itu tidak terlelap sekali, tapi sudah mulai sedikit-sedikit agak-agak terbangun lah, walaupun belum sadar betul. Nah itu kita masukkan. Jadi mungkin saya tidak tahu, mungkin saja menyendirinya itu dia ada kecewa, ada luka yang kita nggak tahu. Nah satu hal kita bilang, maafkan Bunda sayang. Nah kalau sudah begitu kita juga bilang, Bunda sayang banget, Bunda sayang sekali, Bunda sayang. Hanya itu aja. Jadi tidak boleh kalimat-kalimat panjang, pendek-pendek aja. Nah itu tiap hari terus begitu. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Nanti kalau dalam keseharian juga bisa tiba-tiba peluklah dia gitu. Aduh, Bunda sayang banget loh gitu. Bunda sayang sekali, dipeluk, dicium, Nanti apalagi dipeluk, dicium. Iya. Intinya berikan saja kehangatan, tidak kata-kata yang lain. Iya, mungkin dan itu, pendek ya. Memang kata-katanya cukup, tidak perlu yang panjang gitu. Tidak perlu kalimat-kalimat lain ya. Cukup bahwa sebenarnya kan anak-anak seusia itu terutama yang dia butuhkan adalah perhatian dan cinta kita. Ya itu aja yang kita berikan. Kita yakinkan kepada dia bahwa dia tidak sendiri gitu. Ada Mama, ada Bunda di sini. Oke, kalau bahasa cinta untuk yang tadi Bunda, masalah yang kedua kan sering lupa ya dalam daya ingatnya ketika belajar begitu. Nah ini kan cukup menguras kesabaran dari orang tua kan, diajarin kok nggak bisa, mungkin ada ya, ada kemangkelan atau mungkin rasa-rasa kayak gitu kan Bun. Bisa jadi karena tadi itu ada sesuatu sehingga dia akhirnya cenderung tidak begitu memperhatikan kan juga bisa. Jadi satu dulu aja. Nanti kita lihat adakah kemudian perhatiannya menjadi lebih. Kalau perhatiannya lebih otomatis kan dia tidak pelupa gitu. Iya, jadi lebih fokus dan itu imbasnya kemana-mana ya. Wah, ya Allah. Satu persatu dulu, satu persatu pelan-pelan. Gitu. Siap. Jadi mungkin itu. Mungkin Bunda. itu. Dan Bunda bilang juga mungkin itu jamnya juga udah mungkin ini aja Bun, sudah habis ini dalam masa kita siang hari ini Bunda. Masya Allah, Bunda boleh diberikan closing statement ya untuk memperkuat dan menyemangati deh para orang tua yang juga ya berikhtiar memberikan yang terbaik untuk putra putrinya, memeluk ananda dengan nasihat dan cinta. Monggo Bunda. Iya. Intinya ketika anak kita tidak mendengarkan kita, kemungkinan ada luka di hati anak kita terhadap kita. Oleh sebab itu bangun itu kembali. Kita berusaha membangun relasi positif dengan anak ya. Kita harus memberikan ruang supaya anak itu belajar untuk mempercayai kita kembali. Itu. Ya. Nah, ruang ini tentunya kita harus sabar gitu seperti saya katakan di awal tadi. Kemudian kita iringi juga dengan doa. Jadi kita iringi dengan doa. Jadi intinya juga begini, sering-seringlah kita menyapa anak kita. Apakah secara langsung atau dengan hati. Atau dengan doa. Nah, kenapa dengan hati? Misal, kalau kita pas jauh gitu, kita di kantor, anak kita sedang di rumah gitu, kita sapa dia dalam hati gitu. Sayang, kamu sayang, Bunda kangen loh, kamu anak baik ya. Itu dalam hati. Udah lakukan aja. Terus nyambung apa tidak nggak penting. Yang penting lakukan saja. Insya Allah nanti dalam dunia psikologi itu ada tuh digambarkan, tapi tidak saat ini saya bahas ya. Nanti next lagi ya Bun. Iya. Bisa juga kemudian juga rangka lagi dengan doa. Nah doa itu kan otomatis pada saat kita selesai sholat terus jangan lupa kita terus tetap berdoa. Jadi misalnya juga gini, ya Allah tolong fahamkanlah anak hamba akan hamba. Fahamkanlah hamba akan anak hamba. Ya, jadi dua ya. Jadi ya Allah, tolong fahamkanlah anak hamba akan hamba. Begitu juga ditambah lagi juga dengan fahamkanlah hamba akan anak hamba. Jadi tidak hanya anak yang suruh mengerti kita, tetapi kita juga harus mengerti dia. Nah ini semua kita minta sama Allah. Makanya kita katakan karena Engkau ya Allah. Jadi kefahaman itu karena kita satu mintanya cuma karena Engkau ya Allah, hanya karena Engkau. Nah
Kita sering-sering misalnya, kalau anak sudah paling mentok, susah sekali diajak bicara, susah banget gitu. Coba kita iringi dengan doa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambut, baru kita ngomong ke anaknya. Dalam hati kita doa dulu, itu kemudian baru kita sambung. Semoga ucapan kita ini dibimbing sama Allah, masuk ke hati anak kita dan anak kita menjadi paham. Tidak sekali, mungkin 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Masya Allah. Sambung lagi dengan doa, ya Allah, hamba ridho pada anak hamba. Tolong ridhoin anak hamba juga ya Allah. Ya Allah, Ampuni hamba dan ampuni anak hamba. Ya karena itu rangkaian yang nggak bisa dilepaskan gitu ya. Nah, kita tutup lagi ya dengan ini. Ya Allah, tunjukilah anak hamba agar dia mengenal Engkau, agar dia mencintai Engkau dan mencintai kekasih Engkau dan orang-orang yang mencintai Engkau. Jadi kita minta tunjukinlah ya Allah, ajarilah ya Allah anak hamba untuk mengenal Engkau, mencintai Engkau. Kita selalu doakan seperti itu. Di samping kita juga berdoa untuk diri kita kan, ya Allah ajari hamba untuk mencintai Engkau kan, walaupun tetap kan kita. Nah, kita juga mintakan untuk anak kita. Nah, mungkin itu yang bisa sedikit gitu saya berbagi gitu ya. Ya Allah Bunda, ini gak sedikit banyak membuka yang mindset kita yang kemarin standarisasi banget kan kata-katanya, sekarang dirubah dengan kata-kata yang penuh dengan cinta. Cintanya juga dengan doa tadi ya rangkaiannya. Oke Bunda, barakallah, jazakillah khair atas penjelasannya untuk siang hari ini. Semoga kita semua mampu berproses ya, berikhtiar jauh lebih baik menjadi orang tua yang memang menginginkan ya putra-putri Ananda tercinta ini sosok-sosok yang unggul juga. Barakallah Bun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.